Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aum, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya. Ini Pak Aum ada beberapa pertanyaan terkait ya tentang siswa sekolah maupun tenaga pengajar di sekolah kita. Mohon arahan dengan penjelasan dari Pak Aum. Yang pertama, pendapat Pak Aum mengenai minimnya minat baca siswa kita. Belajar siswa kita itu sebetulnya tidak minim, sama sekali tidak minim, tetapi lingkungan yang membuat minim. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siswa, tapi kita harus bisa membuat situasi sekolah, lingkungan sekolah, pergaulan sekolah itu untuk siswa malu kalau tidak belajar. Jadi tidak ada istilah minimnya minat belajar, tidak ada. Yang ada adalah kita kurang mendesain lingkungan sekolah, memanage lingkungan sekolah untuk siswa itu malu kalau tidak belajar. Yang kedua, mengapa siswa kita ini sulit mendapatkan nilai yang baik? Siswa kita tidak bisa untuk saat ini dipaksakan untuk dapat nilai baik untuk semua mata pelajaran, karena mungkin mereka talentanya di bidang lain. Misalkan mereka di bidang pencaksilat, maka di mata pelajaran IPA tidak ada. Tapi apakah siswa itu termasuk bodoh? Ya tidak, tetap pintar. Jadi kembali lagi, setiap siswa di era Merdeka Belajar mempunyai kompetensi masing-masing, tidak bisa kita paksakan. Yang kita bisa harus tetap memfasilitasi supaya mereka itu sesuai dengan bakat dan minat mereka. Kemudian, mengapa orang tua cenderung kurang memantau perkembangan anak-anaknya? Nah, ini satu kelemahan di seluruh, bahkan sebenarnya bukan di Indonesia saja ya, di negara-negara ASEAN itu orang tua itu masih belum peduli terhadap anak-anaknya yang sekolah. Dan ini tidak terjadi dan hanya di Indonesia kan. Di Filipina yang saya pernah ke sana, terus di Malaysia juga masih ini, apalagi Thailand, Vietnam itu yang sudah pernah ke sana semua ya seperti ini. Apalagi yang daerah-daerah konflik, ya kayak Vietnam itu daerah-daerah konflik, jangankan mikir sekolah, mikir untuk bisa hidup saja bersyukur. Nah, di sini kelemahannya adalah untuk kita yang di Indonesia, orang tua masih belum menyadari pentingnya sebuah pendidikan. Mereka lebih menyadari pentingnya sebuah ijazah, tetapi sebuah pendidikan dan prosesnya mereka belum paham. Nah, bagaimana supaya bisa itu berubah? Ini merubah sama halnya dengan merubah budaya. Kita sudah sangat sulit merubah budaya. Misalkan budaya orang Wamena yang pakai koteka, kita suruh pakai baju yang rapi, jelas tidak akan gampang, dan itu ratusan tahun, karena itu budaya. Dan ini kelemahan orang tua memperhatikan anak-anak sekolah ini sudah termasuk budaya. Kemudian Pak Aum, mengapa guru kita ini belum maksimal memahami model-model pembelajaran? Kalau saya bukan hanya model-model pembelajaran, sudah berbagai kurikulum berubah-ubah
tapi gurunya tetap mengajarnya masih seperti itu dan seperti itu. Kenapa seperti itu? Kebanyakan guru kita ini terlalu berat dengan beban administratif. Satu, ya, berat dengan berapa beban administratif. Kedua, masih ada konten dari masyarakat maupun pemerintah yang mewajibkan guru untuk menyelesaikan materi sesuai dengan semesternya. Nah, ini juga jadi suatu masalah tersendiri yang mengakibatkan akhirnya guru lebih suka mengajar di depan kelas, berbicara, terus mengejar materi cepat selesai, sehingga mereka tidak bisa menggunakan metode, teknik ataupun pendekatan pembelajaran yang baik dan benar, bahkan yang lebih modern. Nah, ini karena adanya seperti itu, tuntutan dari masyarakat, ya, tuntutan dari pemerintah. Kemudian mengapa siswa kurang memahami materi literasi numerasi? Sebetulnya kalau tidak memahami tidak, tetapi mereka lebih terlena dengan literasi yang bersifat media sosial. Untuk literasi keilmuan mereka mengabaikan, dan itu bukan hanya terjadi pada siswa. Hampir semua orang Indonesia literasinya malah mengarah ke situ, mengarah kepada literasi yang bersifat media sosial atau hiburan. Sementara untuk literasi bersifat keilmuan mereka mengabaikan sama sekali. Semua yang pegang HP, saya yakin semua punya akun FB, ya. Tapi mereka tidak punya akun atau akun untuk mengakses buku pelajaran atau buku keilmuan. Ya, termasuk guru-guru juga. Tidak boleh dipungkiri itu. Apalagi kalau disuruh membaca buku. Kalau suruh membaca komennya orang, oh cepat balas komen itu. Mungkin tampilannya lebih menarik ke Pak Ong ya? Bukan tampilannya lebih menarik, karena lebih menantang. Apalagi kalau sudah saling debat atau saling sindir, woi paling itu ya. Padahal ujung-ujungnya apa? Ya, ujung-ujungnya ke arah yang buruk. Yang terakhir Pak Ong, mengapa guru masih belum optimal memanfaatkan teknologi dan pembelajaran? Mungkin kaitan tadi ya dengan model pembelajarannya. Jadi kalau guru kurang maksimal dalam menggunakan iptek ya, ilmu dan pengetahuan dan teknologi, akibat dari apa? Guru-guru pada saat tahun-tahun ini termasuk guru-guru yang gagap teknologi, gagap teknologi. Karena apa? Tahun 90-an aja yang namanya medsos itu masih boleh dikatakan kita tidak tahu. Begitu tahun 2000-an menggema, sehingga akhirnya apa? Guru-guru terlena. Tidak digunakan bahwa adanya teknologi, termasuk teknologi informatika itu bisa untuk pengembangan pembelajaran. Tapi karena apa? Kita sama saja orang Indonesia ini ya, kebiasaan pakai koteka disuruh pegang laptop.
tidak bisa salahkan mutlak. Bahkan sampai saat ini belum ada ada beberapa guru yang tidak mampu mengoperasikan laptop atau Android. Ada itu, kita tidak bisa bohong. Terlena dengan kondisi Ya. sebelumnya. Terlena dengan masa lalu. Baik, Pak Aung. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Insya Allah apa yang telah Pak Aung jelaskan tadi menjadikan suatu formula bagi saya ya untuk membuat suatu langkah kerja real bagi siswa kita saat ini. Dan mohon juga dukungan dan bantuannya Pak Aung ya. Semoga Pak Aung sehat-sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.